sebagai suatu reaksi terhadap aliran positivisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Nah, selain sebagai reaksi terhadap aliran positivisme, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu juga aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya sinkronis. Aliran formalisme tidak dapat dipisahkan dari gerakan futurisme atau gerakan masa depan, yaitu gerakan avant-garde yang muncul di Rusia dan juga Italia pada tahun 1910 sampai 1915. Periode ini dianggap sebagai titik awal kelahiran formalisme yang dinobatkan sebagai pelopor teori ilmu sastra modern. Selanjutnya yaitu sejarah strukturalisme. Nah, strukturalisme berkembang pada pertengahan abad ke-20, dipengaruhi oleh perkembangan linguistik Ferdinand de Saussure. Aliran ini melihat karya sastra sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang terdiri dari struktur dan hubungan di dalamnya. Semua teori sastra sejak Aristoteles telah menekankan pentingnya pemahaman struktur dalam menganalisis sebuah karya sastra. Akan tetapi, istilah kritik strukturalisme secara khusus mengacu kepada praktik kritik sastra yang mendasarkan model analisisnya pada teori linguistik modern. Termasuk ke dalam kelompok ini beberapa teoritisi formalisme Rusia seperti Roman Johansson. Tetapi umumnya strukturalisme mengacu kepada sekelompok penulis di Paris yang menerapkan metode dan istilah-istilah analisis yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Itu menurut Abrams tahun 1981. Nah, strukturalisme juga menentang teori mimetik yang berpandangan bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan. Teori ekspresif yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang, dan menentang teori-teori yang menganggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Selanjutnya yaitu tentang pengertian formalisme. Nah, formalisme sendiri adalah bentuk teori sastra dan kritik sastra yang terutama berkaitan dengan struktur teks tertentu. Teori ini menganalisis dan menafsirkan teks dengan berfokus pada fitur-fitur yang melekat. Formalisme menolak pengaruh eksternal seperti kepengarangan budaya dan pengaruh sosial dan berfokus pada metode, bentuk, genre, serta wacana pekerjaan. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa formalisme lebih memperhatikan fitur seperti tata bahasa, sintaksis, struktur, dan perangkat sastra. Selanjutnya mengenai pengertian dari strukturalisme. Teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi.
terakhir cenderung ahistoris, di mana formalisme ini dianggap kurang memperhatikan perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu kelebihan strukturalisme. Nah, strukturalisme ini merupakan pengkajian sastra yang memiliki pengetahuan yang luas tentang sastra dan bahwa kajian sastra menjadi positivistik. Apa sih positivistik itu? Yaitu yang berarti bahwa unsur-unsurnya dapat diukur, dibutuhkan, dan dijamin. Selanjutnya tentang kekurangan strukturalisme. Ada beberapa kekurangan dalam pendekatan strukturalisme, antara lain karya sastra dipisahkan dari konteks atau ahistoris, dipisahkan dari sejarahnya. Yang kedua, mengabaikan latar belakang sastrawan dan karya sebelumnya, sehingga ini lebih mengabaikan periode pada masa sastra itu ada pada pendekatan strukturalisme itu ada. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak mempertimbangkan pengarang sebagai pencetus ide, sehingga penafsiran tidak selalu objektif. Yang terakhir, adanya sifat sinkronitis, yang mana sifat ini merupakan kelemahan yang paling menonjol karena karya sastra dianggap sebagai dunia yang unik yang terpisah dari dunia lain, sehingga menghilangkan fungsi karya sastra sebagai representasi dari zamannya atau periodenya. Nah, berdasarkan teori materi yang sudah saya paparkan, terdapat juga contoh penerapan formalisme pada puisi, yaitu pada puisi Metamorfosis karya Sapati Djoko Damono. Yang analisisnya di mana terdapat bunyi, di mana bunyi terdapat rima dan ritme, di mana rima pada puisi tersebut yaitu pada baris bait pertama berima i dengan ditandai dengan kata satu, membuatmu, dan ini. Pada bait kedua berima atau aa, yang dimana ditandai dengan kata hidupmu dan lahirmu. Sedangkan pada bait ketiga berima yang dimana ditandai dengan kata dirimu. Nah, ritme pada puisi ini yaitu terjadi variasi panjang baris yang menciptakan dinamika naik turun. Adanya pengulangan frasa, yaitu pada frasa ada yang sedang yang memberikan penekanan dan koreksi, serta adanya penekanan intuitif pada kata-kata bermakna, sesekali memunculkan asonansi dan konsonansi yang memperkaya bunyi. Nah, ritme yang bebas ini justru mendukung suasana misterius dan introspektif dalam puisi. Pembaca diajak untuk merasakan kecemasan dan pertanyaan yang muncul melalui alunan kata yang tidak terduga, seolah mengikuti alur pikiran dan gelisah. Selanjutnya yaitu dari gaya bahasa. Nah, pada baris pertama terdapat majas metafora, yaitu pada kalimat menanggalkan pakaianmu satu demi satu. Secara metafora, menanggalkan pakaian ini berarti usaha untuk menguak sesuatu yang disembunyikan secara sengaja ataupun tidak
menimbang hadirat ilmu. Yang secara personifikasi menimbang hari lahir berarti memikirkan dengan baik hari kemunculan di dunia atau hari kelahiran. Tetapi secara hiperbola ini berarti memberikan kiasan akan ada orang atau sesuatu yang sedang memikirkan atau merencanakan dengan matang hari kelahiran seseorang tersebut. Selanjutnya diksi dalam diksi ini yaitu menggunakan kata-kata baku yang tidak asing diucapkan dalam penggunaan sehari-hari. Namun memang disusun dengan menggunakan majas-majas tertentu sehingga memberikan efek biotomatisasi. Selanjutnya yaitu tipografi. Tipografi atau tata letak dan garis pada puisi metamorfosis ini memiliki tipografi yang mirip dengan prosa, dengan baris kedua pada tiap barisnya menjorok ke dalam yang berjarak 5 huruf menggunakan banyak tanda baca seperti koma, tanda tanya, tanda petik, dan tanda sambung. Bait pertama dan kedua masing-masing memiliki 3 baris dan bait ketiga hanya 1 baris. Nah, contoh penerapan selanjutnya yaitu contoh penerapan strukturalisme pada puisi. Di sini ada puisi Aku dan Senja karya Doni Isnaini. Nah, analisisnya sendiri yaitu yang pertama ada tema. Secara garis besar, puisi ini bertema tentang perasaan terhadap seseorang dan kesetiaan terhadap orang yang dicintai. Dilihat pada larik yang menggambarkan aku masih setia dengan senja, betapa dalam cintamu padaku itu saja. Selanjutnya, permajasan. Majas yang digunakan pada puisi ini memakai beberapa majas personifikasi yang menjadi kiasan sebagai ungkapan pengarang pada seseorang itu. Pada larik di kota ini, langit memberitahukan namamu. Langit digambarkan seolah-olah dapat memberitahu sesuatu yang merupakan sifat manusia. Yang terakhir ada suasana. Suasana pada puisi ini menggambarkan perasaan yang sangat menyentuh hati, yang dimana kita dapat merasakan ungkapan atau perasaan penulis yang sedang merindu kepada kekasihnya. Dilihat pada larik sepanjang jalan dan bumbahnya kenangan, dan dapat digambarkan penulis merindukan kenangan indah yang telah dilalui bersama kekasihnya dan memperlihatkan bahwa dia atau penulis itu sangat mencintai kekasihnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nah, kesimpulan dari materi formalisme dan strukturalisme ini adalah bahwa pendekatan formalisme dan strukturalisme dalam kritik sastra memainkan peran penting dalam menganalisis karya sastra secara objektif tanpa pengaruh unsur di luar teks. Kritik formalisme menitikberatkan pada elemen internal karya sastra. Menitikberatkan pada elemen internal karya seperti pemilihan bahasa, irama, rima, dan struktur naratif. Sedangkan kritik strukturalisme lebih fokus pada hubungan antar unsur dalam sistem teks sebagai satu kesatuan yang lengkap. Kedua pendekatan ini menempatkan karya sastra sebagai fokus analisisnya dan memberikan landasan yang kokoh bagi membaca untuk menafsirkan makna yang ada dalam teks. Dengan penerapan pendekatan ini, pembaca tidak hanya dapat memahami teks secara mendalam, tapi juga dapat mengevaluasi keseluruhan dalam estetika karya sastra. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata dan materi yang kurang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.